Aduh, bangun kesiangan. Juragan udah datang belum ya? Dia pasti marah nih. Udah ketahuan mahnya bocah. Bapaknya mau kerja pagi, kagak dibangunin. Aduh, udah datang belum nih juragan? Mudah-mudahan sih belum datang. Wah, parah ini. Iya, Mbak Dila. Iya, ini kesiangan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan kerja semua. Pagi Pak. Pagi. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan kembali di tempat kerja ini. Jangan pernah mengeluh apapun itu pekerjaan kita, walaupun ini hasil angka seberapa dan dianggap orang itu kita ini pekerjaan yang remeh. Tapi seenggaknya kita harus bersyukur karena pekerjaan ini bisa untuk kita bertahan hidup, dan insya Allah pekerjaan ini menjadi berkah untuk kita semua dan keluarga di rumah. Ini ngomong-ngomong ada 4 ya, kurang 1 perasaan. Biasa bos. Pak Ul. Nah, dia kan kerjanya memang begitu. Datang tengah hari dia merajin asal buat ada bos doang. Bos, Pak Sata nggak boleh ngomong begitu, kali aja dia ada keperluan mendesak di keluarganya. Alah,
Biasanya juga emang telat lu segala bela-belain Paul lu. Tapi memang sering telat ya Pak. Sering, bukan sekali 2 kali. Asal bos tahu ya bos, Paul itu kerjanya dibanding kerja sama ngasuh, banyakan ngasuhnya. Dapat 2-3 kali macul, dia duduk ngasuh. Ngerokok kadang-kadang mending kalau ngerokok sebatang. Kalau rokok belum 2 batang itu dia belum ngasuh. Ibarat gini, belum mulain kerja gitulah. Bukan gitu teman-teman semua. Tuh, teman-teman pada diem semua. Ini berarti suatu pertanda bahwa teman-teman ini semua mengiyakan apa yang saya bilang tadi, bos. Terima kasih Pak Satta untuk informasinya. Lagian sih bos, orang merek begitu masih dipertahanin aja. Sama aja dia kerja di sini makan gaji buta. Sedangkan kami nih yang kerja berjibaku tiap hari. Ya, pembayarannya nggak seberapa. Itu menurut saya ya. Saya juga mohon maaf Pak, pekerjaan apa yang saya kasih ini hasilnya nggak seberapa. Tapi saya harap bapak-bapak semua di sini kerjanya dengan ikhlas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf bos, saya telat. Habis ngurusin mertua bos ke rumah sakit. Alah, bohong itu bos. Orang tadi saya lihat mertuanya masih seger buger. Nah, alasan aja, bilang aja kesiangan, orang kecentet basah ini bos kalau gini. Jadi 1000 alasan dipakai buat menyamankan posisinya di tempat kerja ini bos. Pak Satta, kita udah sama-sama tua, sama-sama pekerja juragan. Siapa sih yang pengen keluarganya sakit? Saya juga nggak pengen. Ini kan datangnya mendadak. Pagi-pagi mertua saya sakit, saya harus nganterin ke rumah sakit Pak Satta. Musibah kan kita sama-sama nggak tahu Pak Satta kapan datangnya. Udah Pak Paul. Sekarang udah waktunya kita kerja aja. Lihat cuacanya udah agak mendung. Saya minta semuanya kerjanya dengan kompak. Ya, yang ikhlas, yang ridho kerjanya pakai hati biar nggak terlalu capek. Iya juragan. Ya udah mulai ya, waktunya udah agak mendung. Nanti kalau hujan bagaimana? Oh iya juragan, saya minta maaf. Kemarin saya ngambil jantung pisang yang di pojok situ. Saya makan nggak ada lauknya juragan. Nah, tuh bos, ketahuan kan? Selama ini yang suka ngambilin buah di kebun ini, ya ini orangnya. Apapun dimulai dari kembangnya. Nah, kembangnya begitu jadi buah, pasti lebih gede lagi ngambilnya. Ini aja orang ketahuan. Kemarin ada yang nyari katanya, nggak ada. Ini dia yang ngambil. Udah Pak Satta, udah nggak apa-apa. Paul, semuanya nggak apa-apa kalau ada yang bisa dimanfaatin dari kebun ini mah ambil aja bawa pulang. Kalau cuma sekedar buat makan mah nggak apa-apa, ambil aja. Ya juragan, makasih. Sama-sama Pak Paul. Ya, juragan, kemarin juga saya ngambil pete yang di halaman depan juragan, ya buat makan juragan. Udah matang petanya? Udah tua emang? Udah pak. Nggak apa-apa kalau cuma buat makan mah ambil aja. Saya bilang ambil aja. Asal jangan buat dijual. Sekali lagi ya, Pak Satta, Pak Paul, Didi, semuanya rekan kerja. Kalau ada yang bisa dimanfaatin dari kebun ini, kalau cuma untuk sekedar makan, saya peringatkan ambil aja, nggak usah bilang sama saya. Tapi dengan catatan, asal jangan buat dijual ya. Kalau cuma buat makan, ambil aja. Ya Makasih, juragan, juragan. terima kasih. Sekarang udah waktunya kerja ya. Udah pada tahu kan tempatnya? Iya siap juragan. Udah bagiannya udah pada masing-masing pada tahu. Iya juragan. Ya, juragan. Udah mulai ya, waktu udah mau siang nih. Iya juragan. Mari. Ya, selamat bekerja semua ya. Alhamdulillah, hasil kebun ini pekerja yang sendiri juga bisa nikmatin hasilnya. Walaupun cuma nggak seberapa. Bapak, saya semuanya pulang duluan ya. Ya Pak ya. Mari. Coba kerja yang bener ya. Iya. Jangan kayak Paul. Tebang bisanya cari muka doang, bos. Kenapa sih? Selalu iri sama saya. Ih, sampai ngirim lu. Lu aja gak bisa cari muka sama bos. Ada aja Segala alasan mertua sakit, bilang aja. Kebiasaan lama itu ditanuin, datang tengari. Udahlah Pak Satta, kita sama-sama pekerja. Ngapain kita main iri-irian?
Kerjaannya tiap hari cuma sirik aja sama saya. Padahal sama-sama bekerja, upahnya sama, juragannya sama, satu orang. Oh iya iya Ki. Oh iya silakan. Jadi sama, kerjaan sama, apa yang disirikin dari saya? Tahuan kan orang cules mah. Belum apa-apa udah bengong. Apa nih? Pak Paul, Pak Didi, kok udah istirahat aja? istirahat dulu sini. Oke, Ya, Pak Didi. duduk. Aduh, saya capek juga Pak Didi ya. Yang sabar ya Pak Paul. Kita di sini kan juga semuanya tahu karakternya Pak Sato tuh seperti apa. Dia memang orangnya ya dari dulu kan kita sudah mengetahui semua karakter dia tuh begitu. Iya Pak Didi, tahu sendiri kan, saya berbuat kerja apa aja salah di mata dia. Datang terlambat aja tadi tahu saya dimarahin. Kenapa dia selalu depan bos jelek-jelekin saya? Maksudnya apa gitu loh? Kita kan sama-sama bekerja, duit sama upahnya, ya kan? Waktunya istirahat kita bareng-bareng. Emang saya orang kaya apa yang harus disirikin? Makan jantung pisang itu juga kalau ada di sini. Saya juga gimana yang rasanya ya sama juragan. Saya mau laporan kayak gitu juga saya nggak berani Pak Paul. Bahwa semua ucapan yang dia bilang itu ke Pak Paul tuh semuanya salah. Saya juga nggak berani bilang ke juragan sebenarnya. Saya mau bilang yang sebenarnya terjadi itu seperti apa. Gimana kelakuan Pak Sata tuh sama kita-kita yang pekerja ini seperti apa. Saya juga sama sakit hati kalau dia lagi ngomong. Ya sekarang nggak begini Pak Dedi, kita pasrah aja. Ntar juga juragan tahu sendiri sifat dia, gitu aja. Sekarang kayak tadi Pak, juragan, apa yang ada di sini yang bisa dimanfaatin kan bisa, boleh dimakan, boleh diambil kan, Bener. asal jangan dijual. Lah jantung pisang, emang saya buat lau, nggak ada lau di rumah, masih aja salah di mata dia. Saya juga kan kemarin ngambil juga kan Pak Paul tahu sendiri saya ngambil pete. Saya juga kan bilang sama rekan-rekan semua saya mau izin ngambil pete buat makan di rumah, buat lau nasi. Tapi apa kan tanggapan Pak Sata ya begitu pun. Iya makanya juragan tadi udah jelasin begitu. Kalau kita masih salah juga, ya kita harus gimana? Apa dia pengen dihormatin banget ya Pak di mata kita? Biar dia jadi ketua kita gitu. Ya elah sama-sama bekerja harus ada ketua. Jadi kayak sekolah kalau begitu menurut Pak Paul. Kita kan udah sama-sama dewasa namanya ya, bisa menyikapi mana yang baik dan mana yang enggak. Pengen saya itu kita di sini kan sama-sama pekerja juragan. Ya kita bisa saling membantu lah untuk ini membangun kebun ini tuh biar bermanfaat gitu kan, jadi ada manfaatnya. Maksud saya juga seperti itu Pak Didi, kita saling bantu. Semua hasilnya nanti kita juga yang manfaatkan. Betul. Tapi ngomong-ngomong, Pak Satanya kemana hari ini nih? Dia di bagian mana? Di belakang dia ngontrol saluran air. Oh, Biasa kan dia masih ngontrol doang nih mas saluran air. Udah balik, bersih-bersihin selokan. iya kan udah. biasanya dia keliling aja, Iya. ngontrol kita. Ada salah apa kagak kita dilaporin gitu. Makanya takut kita ngobrol-ngobrol sini ntar dilaporin lagi. Ini Udah juga jam istirahat ini. udah jam istirahat, biarin aja dia mah mau keluyuran kemana juga. Menggawainya kan begitu dia mah. Habis ngontrol udah keliling ngawasin kita. Jadi kayak dia yang jadi juragan dah kalau begitu mah. Tapi ngomong-ngomong Didi kerjaannya udah selesai. Dikit lagi ono di pojokan.
Kalau Mas Rizky Dikit lagi Bang Paul. dikit lagi, sama dong saya juga tuh dikit lagi. Ya kalau bisa sih sebelum maghrib ini selesai semua, Iya. biar kita bisa pulang bareng-bareng. Biarin dapat Sata mau selesai kayak kagak kayak kita tinggal aja udahlah. Iya. Sebenarnya saya juga nggak mau kayak gini Pak Paul ya. Maksudnya di dalam pekerjaan itu ada seseorang yang gimana ya, maksudnya sirik. Cuman apa yang mau disirikin dari kita gitu ya? Kita kan sama-sama pekerja di sini. Apa gara-gara saya bos baik sama saya kali ya? Ya bos kan tahu hasil kerja saya bagus, makanya nggak pernah marahin saya. Dia sirik kali karena dia sering dimarahin. Sedangkan saya enggak berbuat salah enggak gitu kali. Bisa jadi Pak Paul, mungkin dia ada ya kayak semacam nggak suka gitulah, iri mungkin ya sama Pak Paul ya, dengan kinerja Pak Paul yang giat, gigih tuh di kebun ini. Mungkin dia ya sirik juga kali Pak Paul. Iya kayak tadi ya, saya terlambat. Saya terlambat juga kan nggak pengen. Saya ngobatin mertua saya ke rumah sakit karena sakit mendadak. Ini ada aja di mata dia, salah lah, inilah, aduh. Terus harus gimana kita ini? Kagak kerja lagi ntar kalau udah mulain. Enggak maksudnya ngadepin pasatanya ini. Ya udah anterin aja Bang Paul. Orang dengan karakter kayak gitu ya Pak Paul udah susah Pak. Jadi kita pura-pura budak kayak gitu ya. Kita Dia ngomong apa kita cuekin aja ya. yang penting kita nggak kayak dia. Ini pas satu udah istirahat ya. Aduh, aduh. Kita lagi ngapain? Belum waktunya istirahat pada duduk. Hei, Mas Ata, kan tahu ini belum waktunya istirahat. Udah pada duduk-duduk nyantai begini. Rizky terusin kerjaan sana no. Di, lu gimana sih ngasih contoh? Tukang jari muka, ono kerjaan terusin no. Jadi Ya. enak-enakan lu duduk iya, lu. kerjaan kaki tinggal dikit. Kan jam Biasaan. istirahat tadi. Jam istirahat. Belum waktu istirahat. Kerja yang bener lu. Lu mana tadi ya? Mantap, asal. Istirahat lah. Bener juga. Pengen istirahat itu. Sampai dia juga udah capek. Istirahat. Ujung Saya ngomongin. Salahin. Hei, Saya kerja. Apa saudara? maksud lu ngapa ngomong-ngomongin gua? Lah ini kan jam istirahat, ya kita istirahat, bukan ngomongin. Gua bukan masalah ngebahas istirahatnya. Gua denger tadi lu ngomong-ngomongin gua ada orang mah kalau berani lagi berhadapan muka gini nih, jangan ngedumel di belakang gua. Saya bukannya ngedumel Pak Sata. Pak Sata kan tahu ini jam istirahat. Kita ngobrol-ngobrol istirahat wajar dong. Lagian kerjaannya tinggal dikit. Gua kagak senang, gua diomong-ngomongin. Kan saya ngomongnya begini. Ini jamnya istirahat, Pak Sata juga pengen istirahat Nah, kan? itu kan berarti ngomongin gua. Gua mau istirahat kek, gua mau kerja kek, itu hak gua. Ngapain lu ngomong-ngomongin gua lu? Nggak usah pakai diomong, istirahat aja. Lah saya istirahat kok. Tapi gua kagak senang kalau ngeliat lu istirahat. Gua pengen lihat lu capek, biar lu cepet mati. Cukup Pak Sata. Kita udah sama-sama tua. Ngapain kita harus ngomongin masalah mati? Mati urusan Allah, urusan Tuhan. Ah, banyak bacot lu. Astagfirullah Pak Sata. Kenapa itu orangnya senewan sama saya? Saya bukannya takut Pak Sata, saya malu. Sama-sama kerja di sini aja. Paul lagi kerja, biasakan dia naruh minumannya kan di bedeng.
aman. Kalian lihat. Gue rasain tuh racun gue. Kalau gini kan dia kagak tahu kalau minumannya udah gua racun. Bocah lagi pada mau fokus kerja, kadang lihat. Perasaan aus bener ini. Perasaan kerja baru sebentar. Dah temen-temenan nih. Biasanya sama Bang Paul bawa air ini. Bang Paul! Bang! Mana lagi Bang Paul ya? Betulan itu air Bang Paul kali ya. Bang Paul! Minta air! Ya, ambil aja Ki. Pengertian coba itu. Paul, segar bener ya. Wah,
Ngaso be, udah memang sata lu. Paul mana Ki? Ki, Paul kemana Bang Paul?
Pergi kamu. Kenapa banyak banget? Aduh. Tolong. Ampun. Ampun. Tolong. Pergi. Sana pergi. Pergi. Pergi.
lepasin. Tolong, 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 Ah.